Perang nikel bikin mangkel, Jokowi tantang balik Uni Eropa. Ditulis oleh Anto Cahaya dari Seaword.com. Keberanian mengambil keputusan sebagai bentuk tanggung jawab demi rakyat Indonesia benar-benar ditunjukkan oleh seorang Jokowi. Selain berusaha membangunkan kita dari tidur yang panjang, sosok ini juga sedang mengangkat harkat dan martabat bangsa yang selama ini tergambar lemah dan masih gemar merunduk pada asing atau dunia barat. Jokowi tak ingin bangsa ini dipersepsikan sebagai kacung. Untuk bangsa sebesar Indonesia, sekedar membangun pondasi awalnya saja satu dasawarsa tak cukup. Sedih, tapi kembali mesti saya utarakan untuk mengingatkan dan melek atas fakta. Coba perhatikan, selain fokus bangun negeri, Jokowi cukup direpotkan harus merebut kembali sumber kekayaan alam yang puluhan tahun dikuasai asing, dengan kerjasama yang merugikan dan hanya dinikmati para mafia. Saban tahun, Indonesia harus rela melihat kekayaan alamnya dinikmati negara lain. Apalagi saat harga komoditas dunia meningkat, membuat Indonesia semakin merana. Sebab tidak bisa meraup maksimal hasil kekayaan alamnya, ini benar-benar ironis. Kini kita patut berbangga melalui seorang Jokowi, sejumlah titik tambang yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski tak sepenuhnya dinasionalisasi, namun setidaknya Indonesia kini bisa berbangga karena mendapat pembagian keuntungan paling besar. Melalui tangan dingin, Presiden Jokowi kembali berhasil merebut kekayaan sumber daya alam Indonesia atau SDA dari tangan asing, antara lain Freeport, Petral, Blok Rokan, Blok Ambalat yang sebelumnya dikuasai Malaysia dan negara tetangga ini pun berpikir ulang jika harus berkonfrontasi. Kemudian ada Blok Mahakam, Newmont, dan yang terbaru tambang nikel raksasa Brazil, PT Vale Indonesia Tbk atau Inco. Bagaimana? Ini is amazing, bukan? Gebrakan Jokowi tak sampai di sana, yang dalam negeri pun tak luput dikejar. Aset-aset negara yang juga dinikmati dalam bentuk perusahaan perseroan, yayasan, dan perseorangan diminta untuk dikembalikan ke negara. Para pengemplang pajak bahkan sampai hutang anak-anaknya mantan Presiden Soeharto pun diburu dan ditagih. Coba bayangkan saja jika hal di atas itu dikerjakan pemimpin sebelum Jokowi, bisa lebih fokus benahi yang lainnya. Dan mungkin kita tak perlu harus menunggu hingga tahun 2045 yang disebut tahun emas. Seperti yang sudah diprediksi banyak ekonom dunia, di mana Indonesia bakal menjadi salah satu negara mercusuarnya dunia. Sebentar, bisa jadi nih kisah kota Atlantis yang hilang dan masih menjadi misteri sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Dan konon merujuk bahwa itu di daratan Sundaland Indonesia mungkin benar adanya. Berdasarkan kesimpulan para ahli, seperti hukum siklus yang terulang. Selain direpotkan hal di atas, Presiden Jokowi juga harus menghadapi polarisasi yang gila-gilaan. Akibat hasutan yang masif tokoh-tokoh berpengarai sengkuni, jika anteng tak jadi soal, tapi yang bikin gregetan kelompok ini mengganggu dan menggoyang pemerintahan. Agama dijadikan tameng sekaligus kendaraan turun ke jalan-jalan seperti orang kesetanan. Kerjanya hanya bikin rusuh, memprovokasi melalui mimbar-mimbar dan media. Sedang yang kelompok radikalis sibuk merencanakan niat jahat mengganti ideologi bangsa. Well, seperti yang sudah kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu, Uni Eropa geram ke Indonesia. Pasalnya Presiden Jokowi membuat keputusan melarang ekspor nikel ke Eropa dan akibatnya apa? Indonesia diancam akan digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan apa reaksi Presiden RI ke-7 Jokowi? Dengan lantang Presiden tak sedikit pun gentar apalagi mundur. Indonesia siap meladeni dan Presiden Jokowi bahkan memerintahkan untuk mencari lawyer terbaik kelas internasional. Indonesia digugat oleh Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena melarang ekspor nikel mentah. Presiden Jokowi menegaskan bila ingin nikel RI, negara Eropa dipersilahkan untuk bangun pabrik di Indonesia. Tak ada tawar-tawaran lagi. Jokowi mengungkapkan pelarangan ekspor nikel ini bukan berarti Indonesia adalah negara yang tertutup dengan negara lain. Presiden Jokowi bahkan menyebutkan di G20 sudah menyampaikan jika Indonesia tak ingin mengganggu kegiatan produksi negara-negara tersebut dengan larangan yang sudah ia buat. Pernyataan Presiden Jokowi tegas seperti yang dapat kita baca berikut ini. Waktu di G20 dengan EU maupun dengan negara-negara di Eropa, kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka kok. Silakan, kita terbuka, kita ini tidak tertutup. Silakan. Kalau ingin nikel silahkan, tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia, bawa industrinya ke Indonesia, bawa teknologinya ke Indonesia. Dikerjakan juga tidak usah sampai barang jadi juga nggak apa-apa kok. Setengah jadi dari nikel menjadi cathode, menjadi
kusor boleh, nanti baterainya dikerjakan di sana silahkan, mobilnya dikerjakan di sana silahkan. Tapi lebih baik kalau semuanya dikerjakan di sini, akan lebih efisien. Saya sampaikan apa adanya. Artinya kita nggak tertutup. Beda kalau kita tertutup, nggak mau pokoknya mau kita produksi sendiri, nggak boleh orang lain masuk. Boleh kok. Tapi di sini, karena kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di negara kita Indonesia. Goalnya ada di situ. Dari pernyataan Presiden di atas jelas bukan tanpa resiko, maka jangan heran jika dibarengi dengan tindakan yang cerdas dan penuh makna dari Presiden Jokowi. Tindakan apa saja itu? Pertama, alutsista kita mulai diperkuat. Beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto sebagai Menhan membeli alutsista dan secara periodik menyerahkan alutsista terbaru ke TNI. Itu sebetulnya tak hanya memenuhi kebutuhan sesuai perubahan zaman saja, tapi juga ada maksud tertentu dari Presiden Jokowi. Dan ini tak dilihat secara terang oleh publik maupun media atas maksud dan tujuan yang tersembunyi. Kedua, Presiden melalui Menhan membentuk Komcat atau komponen cadangan dan sudah dilakukan angkatan pertama. Dan akan terus dilakukan secara bertahap angkatan kedua dan seterusnya sesuai kebutuhan. Mobilisasi komponen cadangan hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI dan tetap di bawah kendali Panglima TNI. Apa artinya? Ingat, Presiden kita itu orang Solo yang suka kirim simbol. Itu semacam perang psikologis untuk kesiapan, strategi tinggi untuk menurunkan mental lawan. Bahwa negara kita juga sudah sangat siap dari sisi pertahanan jika sampai ada yang berani mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, maka Angkatan Bersenjata RI siaga. Tapi kiranya Presiden kita ini juga sudah sangat cermat mengkalkulasi, siap keberanian Jokowi semua itu demi rakyatnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Seperti kesaksian Prabowo Subianto, ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Presiden Jokowi memang bekerja untuk rakyat. Kesaksian Prabowo tak main-main, buktinya Fadlizon dibuat lemas dan gemeteran, mungkin semaput belum sadar, tak terlihat ngoceh di Twitternya. Permintaan Presiden sederhana saja, ia mau orang-orang Eropa itu agar bangun pabriknya di Indonesia, maka dengan demikian diharapkan akan membuka lowongan kerja. Maka secara otomatis negara kita mendapatkan keuntungan berlipat ganda jika mau nikel bangun pabrik di sini, kata Presiden Jokowi tegas. Coba saja jika presidennya bukan Jokowi, barangkali akan tunduk pada Eropa menyerahkan dan merelakan kekayaan sumber daya alam Republik ini terus dikeruk mereka, dan para mafia yang menyaruh pejabat publik pun pesta pora. Tak ubahnya kejadian di era sebelum Jokowi menahkodai Nusantara. Sudah saatnya kita memang harus bangkit dari tidur yang panjang dan memang rakyat butuh pemimpin seperti Presiden Jokowi yang gila, berani, tegas dan juga ngoboy agar tak terus-menerus kita diinjak-injak oleh bangsa asing dengan segala kepentingannya. Bersama Presiden Jokowi membuat pondasi dasar yang kuat agar dapat dibangun rumah yang hebat. Untuk generasi di masa datang, Indonesia maju dalam suasana gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Negeri yang memiliki kekayaan alam berlimpah, aman dan tentram. Demikian, salam.